Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab audit atas fungsi pengadaan yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Farika Rosyade Ramadhani, Puspita Sari, Novi Wulandari, Umi Kanifah, dan Fani Cahya Mahendra. Audit atas fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Ekonomisasi dalam perolehan input merupakan bagian dari strategi keunggulan bersaing perusahaan. Kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencerminkan informasi perusahaan dalam proses pengadaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat audit. Secara umum, tujuan dari audit atas fungsi pengadaan ini dapat meliputi: yang pertama, untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan, serta melindungi aset atau dana perusahaan dari pemborosan, kesalahan, penyalahgunaan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan serta pengungkapan informasi tersebut dalam laporan periodik, termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Yang keempat yaitu memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup audit. Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas keseluruhan fungsi pengadaan, baik organisasinya, pedoman atau peraturan yang menjadi panduan pengadaan, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan. Secara terperinci, ruang lingkup audit fungsi pengadaan meliputi: yang pertama, organisasi pengadaan; yang kedua, proses pengadaan yang terdiri atas A. Perencanaan pengadaan, B. Pelaksanaan pengadaan dan pembayaran, dan pelaporan. Langkah-langkah audit. Audit atas fungsi pengadaan adalah untuk menilai apakah proses pengadaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Secara umum, proses audit pengadaan barang atau jasa meliputi beberapa langkah yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan audit; yang kedua, pengumpulan dan evaluasi temuan audit; yang ketiga, pelaporan; dan yang keempat, tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya, proses pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa harus mencerminkan keinginan organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhannya secara ekonomis, efisien, dan efektivitas. Secara umum, proses pengadaan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi atas aktivitas pengadaan. Selanjutnya, perencanaan pengadaan mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut. Perencanaan pengadaan juga berkaitan dengan penentuan berapa besar dana yang harus tersedia atas pengadaan tersebut sesuai dengan jadwal penggunaan barang atau jasa. Selanjutnya, kecurangan dalam pengadaan. Pengadaan melibatkan pembeli dan penjual, di mana masing-masing pihak memiliki berbagai cara untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan. Pihak pemasok berkepentingan dengan penjualan produknya dan mengharapkan keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai perilaku menyimpang berikut ini mungkin dilakukan. Yang pertama, berkolusi dengan pihak pembeli dan dalam menentukan harga penawaran. Yang kedua, secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya.
Yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator, baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Yang keempat, memberi sogokan. Audit atas organisasi pengadaan. Pertimbangan penempatan suatu fungsi dalam struktur organisasi berkaitan dengan cakupan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada fungsi tersebut. Setiap perusahaan memiliki pertimbangan terdiri menempatkan suatu fungsi dalam struktur organisasinya, tergantung pada kompleksitas operasional dan peran penting fungsi tersebut dalam keunggulan bersaing organisasi. Efektivitas penempatan fungsi dalam struktur organisasi dapat dinilai dari keleluasan fungsi tersebut dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang berkaitan, maksimalnya peran yang bisa dijalankan sesuai dengan alokasi sumber daya yang diterima, dan besarnya kontribusi yang dapat diberikan pada keberhasilan perusahaan dalam membangun kinerja terbaiknya. Selanjutnya, audit atas perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan setiap unit penggunaan atas barang atau jasa. Perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Pada perusahaan perdagangan, daftar ini dilengkapi dengan batas stok maksimum dan minimum, barang yang dipungut PPN atau tidak. Dengan daftar ini, perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi seperti A. Pembelian yang berlebihan, B. Kelebihan atau kekurangan stok, C. Dana terikat pada barang atau jasa yang belum dibutuhkan, dan D. Pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Selain daftar kebutuhan barang atau jasa, perusahaan juga harus memiliki daftar pemasok terpilih yang mampu memenuhi kebutuhan barang jasanya dengan cara paling ekonomis. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan pemasok berkaitan dengan integritas pelayanan dan kemampuannya untuk menyediakan serta mengirimkan barang atau jasa. Yang pertama, auditor harus menilai dengan cermat perencanaan pengadaan barang atau jasa perusahaan agar kebutuhan dan barang atau jasa dapat terpenuhi secara tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan dengan harga yang paling murah tanpa melanggar prinsip-prinsip tata kelola pengadaan barang jasa yang baik. Selanjutnya, auditor menekankan penilaiannya terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian atau spesifikasi kuantitas waktu dengan rencana penggunaan barang atau jasa pada masing-masing unit pengguna. Untuk perusahaan perdagangan, di samping penilaian terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian dengan rencana penjualan, dilakukan penilaian terhadap ketepatan jumlah persediaan dalam menjaga stabilitas bisnis. Kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap perencanaan pengadaan. Yang pertama, penggelembungan anggaran atau gejala penggelembungan terlihat dari harga per unit yang tidak realistis, rencana pengadaan yang diarahkan atau spesifikasi teknis yang mengarah pada merek tertentu atau pengusaha tertentu. Yang ketiga, tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang pada awal pelaksanaan anggaran. Yang keempat, pemaketan pekerjaan yang direkayasa. Yang kelima, memecah pengadaan barang menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan.
Yang keenam, memecahkan pengadaan barang yang menurut sifat pekerjaannya seharusnya merupakan satu kesatuan. Yang ketujuh, menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang terbesar di beberapa satuan kerja yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di satuan kerja masing-masing. Yang kedelapan, menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh non-kecil atau menengah dan besar. Yang kesembilan, rencana pembelian yang tidak sesuai kebutuhan. 10. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis. Yang ke-11, pemilihan metode penunjukan langsung untuk kontrak yang seharusnya melalui pelelangan umum. Yang ke-12, pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai untuk evaluasi yang seharusnya sistem gugur atau untuk menenangkan produk atau merek atau penyedia barang tertentu. Yang ke-13, pengalokasian anggaran kegiatan yang direncanakan dilakukan dengan cara swakelola atau dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara kontraktual kepada penyedia barang atau sebaliknya. Audit atas pelaksanaan pengadaan. Metode yang secara umum digunakan dalam pengadaan adalah pembelian langsung, petunjuk langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Selanjutnya, kompetensi adalah dasar dari pengadaan yang memastikan bahwa perusahaan mendapatkan barang atau jasa terbaik melalui persaingan dalam tender. Dan teknologi yang mendukung proses pengadaan atau jasa barang yaitu electronic procurement. Penerapan dan batasan pengadaan barang menurut PP nomor 70 tahun 2012. Yang pertama, pelanggan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang memenuhi syarat. Yang kedua, pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Yang ketiga, pelelangan sederhana adalah pemilihan penyedia barang atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi, yaitu 5 miliar rupiah. Yang selanjutnya, pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerja konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai tinggi, yaitu 5 miliar rupiah. Selanjutnya, penerapan dan batasan pengadaan barang menurut PP nomor 70 tahun 2012. Yang pertama, seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultan untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultan yang memenuhi syarat. Selanjutnya, seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 200 juta. Selanjutnya, sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas, dan inovasi tertentu yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Selanjutnya, kontes adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjukkan langsung satu penyedia barang atau jasa. Dan pengadaan langsung adalah pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung. Secara umum, pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui tender
baik terbuka maupun terbatas, melibatkan aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, pembentukan panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau unit layanan pengadaan. Panitia pengadaan dapat dibuat untuk setiap pengadaan atau dibuat untuk beberapa kali pengadaan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, penyusunan dan pengesahan dokumen pemilih penyedia barang. Yang ketiga, pengumuman pelelangan atau seleksi pengadaan. Keempat, prakualifikasi atau pasca kualifikasi penyedia barang. Yang kelima, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang. Yang keenam, penjelasan. Yang ketujuh, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Yang kedelapan, evaluasi penawaran. Yang kesembilan, sanggahan peserta lelang. Yang kesepuluh, penunjukan pemenang lelang. Yang ke-11, penandatanganan kontrak. Selanjutnya, audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Pengendalian yang tidak memadai pada tahap ini dapat berakibat pada: yang pertama, kegagalan dalam memenuhi syarat kuantitas dan kualitas standar pelaksanaan lainnya. Yang kedua, pengalihan barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi oleh pihak tertentu. Yang ketiga, adanya praktik pemberian gratifikasi. Yang keempat, pemalsuan kualitas atau sertifikat standar. Yang kelima, penyajian faktur yang lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, kemungkinan kecurangan yang terjadi pada tahap inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Yang pertama, kuantitas atau volume pekerjaan atau barang yang diserahkan tidak sesuai kontrak. Yang kedua, kualitas pekerjaan yang diserahkan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis atau kontrak. Yang ketiga, keterlambatan penyerahan barang. Yang keempat, pemerintah perubahan volume dalam rangka KKN. Yang keempat, kriteria penerimaan barang atau jasa. Yang kelima, jaminan pasca jual yang palsu. Yang keenam, data lapangan yang dipalsukan. Selanjutnya, audit atas pembayaran dan pelaporan. Pembayaran dan pelaporan adalah bagian akhir dalam proses pengadaan. Tahapan ini menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi kepada pihak pemasok dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan internal cross-check. Fungsi kasir bendahara harus terpisah dari fungsi pencatatan dan operasional. Setiap pembayaran terhadap pemasok harus berdasarkan tagihan dari pemasok, dilengkapi dengan berita acara serah terima barang atau jasa yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang diserahkan oleh pemasok telah sesuai dengan spesifikasinya dan dinyatakan dapat diterima oleh bagian verifikasi dan penerimaan barang atau jasa dari panitia pengadaan. Jika pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan yang belum selesai, tagihan yang disampaikan oleh pemasok harus dilengkapi dengan pelaporan perkembangan proyek yang telah disetujui oleh petugas verifikasi dari pihak organisasi. Selanjutnya, penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pembayaran dan pelaporan. Yang pertama, pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik. Yang kedua, pembayaran fiktif. Yang ketiga, kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak. Yang keempat, pelaporan yang tidak